Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Bersama saya Kang Anton kembali lagi dalam Wong Cilik Podcast. Biarkan Wong Cilik bicara, dan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan sukses pada hari-hari ini maupun hari-hari ke depan. Teman-teman semua, hari ini kita ingin membahas kembali atau membongkar klaim dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus yang telah mengatakan bahwa kemenangan dari putusan ada di pihaknya. Sedangkan pemilik dari tanah tersebut, ahli waris Bolot Pincisan, juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Menjadi persoalan adalah yang selalu dibawa oleh YPKC adalah putusan pengadilan, putusan pengadilan nomor 168 PDT G 1996 Pengadilan Negeri Bogor. Ini yang diklaim oleh YPKC selalu menyatakan menang. Padahal belum tentu hasilnya kemenangan ada di YPKC. Justru sebaliknya, kemenangan ada di ahli waris Bolot Pincisan. Oleh karena itu, sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, saya mencoba membuka putusan ini, dan putusan ini tentunya sudah bukan barang yang rahasia. Ini bisa di-download di e-court Mahkamah Agung dan kita bisa membaca semuanya. Dan jadi pada tahun 1996, Yayasan Pendidikan Keperawatan Carolus saat itu namanya, yang beralamat di Jalan Salemba Raya nomor 41 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, menggugat sebagai penggugat menggugat lawan tergugat M. Hasanuddin bin Mi'in yang beralamat di Cikumpa, kemudian Mulyadi bin Simin di Cikumpa juga, Kelurahan Sukmajaya, Depok. Jadi penggugat adalah YPKC, kemudian tergugat adalah M. Hasanuddin dan Mulyadi. Jadi teman-teman semua, jadi duduk perkara dari persoalan ini, menurut YPKC melalui surat gugatannya 10 September 1996 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, karena saat itu Depok masih masuk ke Bogor, bahwa sesuai dengan register mengemukakan bahwa pada tanggal 17 April 1993 penggugat membeli sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 93 tahun 1985 atas nama Nyonya Mariati Slamet dengan luas 18.285 meter persegi yang terletak di Jalan Tole Iskandar dengan harga 900 juta sekian, Jadi YPKC mengklaim sudah membeli tanah dari Nyonya Mariati Slamet, dan jual beli tersebut disahkan di kantor notaris Masnah Sari dengan akta nomor 42 tanggal 17 April 1993 yang berasal dari hak milik almarhum Nyonya Mariati Slamet, Kemudian diwariskan melalui surat wasiat tanggal 1 Oktober 1985 di hadapan notaris Lukman Kirana berada Nyonya Winitan Ciancok, Nyonya Cia Gowik, Nyonya Cia Alida, Nyonya Kue Heli, Nyonya Titik Hermawan, dan Panti Asuhan Saint Vincentius dan PGDB Paroki Santo Paulus. Jadi, bermula asal mula tanah itu, ini patut dicermati. Asal mula YPKC membeli tanah itu dari Nyonya Mariati Slamet. Alas haknya apa, teman-teman? Adalah adat girik letter C, nomor 996 persil nomor 155, sekali lagi nomor persil 155 D3. Kemudian diajukan permohonan oleh Mariati Slamet ke kantor agraria Kabupaten Bogor guna mendapatkan sertifikat hak milik nomor 93 atas Mariati Slamet tahun 1985, Dan semenjak tahun 1904 sampai tahun 1995 penggugat melakukan pembayaran
PBB. Jadi sejak 1994 katanya. Berarti sebelum itu PBB dibayarkan oleh ahli waris Bolot bin Jisan ya. Kemudian katanya di dalam gugatannya tercatat di register Kelurahan Depok sesuai dengan nomor keterangan lurah 12 Oktober 95 bahwa yang tanah yang dibeli oleh Mariyati Slamet adalah sah milik yang bersangkutan. Tetapi ingat tadi persil 155 yang diklaim oleh YPKC ya. Kemudian ada terbit beberapa surat rekomendasi dari Bupati, kemudian ada juga dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat terkait dengan pengajuan pembangunan kampus mahasiswa keperawatan Karolus ya. Nah, ini menjadi catatan ya, bahwa pada tanggal 30 April 1994 sebagai tindak lanjut akta jual beli ya nomor 42 tanggal 17 April 1993 dibuat akta pelepasan hak antara ahli waris almarhumah Nyonya Mariyati Slamet selaku pihak penjual yayasan kepada ya dengan Yayasan Pendidikan Keperawatan Karolus selaku pihak pembeli di hadapan notaris Nyonya Masnah Sari ya. Jadi ini akta jual beli ya dibuat tanggal 17 April 1993 ya. Ya, temuan nanti kita coba buka di bukti-bukti selanjutnya apa yang terjadi, karena ini diklaim bahwa YPKC telah melakukan pembelian kepada Mariyati Slamet pelepasan hak antara ahli waris almarhumah pada tanggal 17 April 1993 ya. Nah, ini yang patut menjadi perhatian ya, bahwa penggugat dalam hal ini YPKC ya melaporkan tindakan tergugat 1 ya M Hasanuddin tadi, dan juga tergugat 2 ya Mulyadi ya kepada polisi yakni Polres Depok dengan nomor LP 134-K-N-94-RES tanggal 8 April 1994, dan laporan itu sudah diproses ya, dan pelimpahannya ada di Kejaksaan Negeri Depok tahun 1995. Tetapi nanti kita akan lihat karena versi dari ahli waris Bolot bin Jisan bahwa Hasanuddin tidak terbukti, alias ini adalah SP3. Artinya apa? Laporan tindakan melawan hukum penyerobotan tanah itu tidak terbukti oleh M Hasanuddin ya. Jadi itu penggugat ya memberikan gugatan, dan tentunya penggugat dalam hal ini YPKC ingin ya menyatakan dalam petitumnya mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, kemudian menyatakan secara hukum bahwa pemilik sah sertifikat SHGB 450 seluas 18.285 tanggal 12 Juli 1996 adalah milik YPKC ya, dan menyatakan segala hukum, segala bentuk surat-surat yang dimiliki tergugat atas tanah terperkara tidak mempunyai kekuatan alat bukti kepemilikan yang sah ya. Kemudian menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum kerugian material maupun imaterial, dan memerintahkan kepada tergugat 1, tergugat 2, siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati keputusan ini ya. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain. Nah, ini klaim dari YPKC bahwa tadi ada beberapa yang dinyatakan dalam petitum di gugatan, dan ini teman-teman semua kita coba apa yang terjadi ya, yang terjadi terhadap gugatan tadi ya dari ahli waris ini juga
terbukti ya bahwa laporan pengaduan yang diajukan penggugat dalam hal ini YPKC nomor LP 134-N-94-94 tanggal 8 April 1994 tidak pernah diajukan di pengadilan ya, karena penggugat tidak mempunyai bukti kuat tentang kepemilikan atas tanah tergugat 1 dan tergugat 2 yang diakui milik penggugat. Artinya apa teman-teman? Ya, ada logika seperti ini, bahwa YPKC melakukan pelaporan kepada Polres Depok yang mengklaim bahwa ada terlapor saudara M. Hasanuddin dan Mulyadi ini menduduki tempat atau menduduki tanah miliknya ya. Tetapi ya di Polres sendiri kemudian dilimpahkan kejaksaan, ditolak oleh kejaksaan karena tidak ada bukti yang kuat bahwa YPKC memiliki alas hak terhadap tanah itu ya. Logikanya adalah ketika laporan itu ditolak atau SP3, berarti sangat jelas ini adalah tanah milik ahli waris Bolot bin Jisan. Ya, ini logika yang sangat sederhana tentunya. Karena dari YPKC melaporkan pencerobotan dan tidak terbukti melakukan ada pencerobotan, gitu ya. Berarti kalau tidak terbukti ya benar ini tanah Bolot bin Jisan ya. Ini fakta persidangan terhadap putusan 168 tahun 1996 yang diklaim oleh YPKC itu sudah berketetapan hukum, tetapi fakta, sekali lagi fakta yang ada di dalamnya kita buka-buka juga ya. Kemudian ya di dalam rekopensi ini ya ada foto salinan ya terhadap surat wasiat tertanggal 1 Oktober 1985 nomor 2 dari Nyonya Mariati Slamet yang dibuat oleh notaris Lukman Kirana yang di sini diberi tanda P2 ya. Kemudian fotokopi sertifikat tahun 93 nomor 93 tahun 1984 atas nama Mariati Slamet juga dilampirkan di dalam bukti-bukti tersebut. Nah, kemudian ya ini teman-teman semua, fotokopi surat pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor SPPT 32.3.710.006 ya /017/0223 ya tertanggal April 1995 atas nama YPKC. Jadi teman-teman semua ya, di sini sangat jelas bahwa pajaknya YPKC itu di belakangnya nomor 223 ya, bukan 389 ya teman-teman. Jadi ini siapapun yang mendengar termasuk pemangku kepentingan di sini, bahwa nomor pajaknya YPKC itu belakangnya 223 bukan 389 gitu loh. Jadi ini harus dicermati. Kemudian teman-teman semua, ini ada bukti pembayaran pajak itu ada 2 yang dilampirkan tahun 1994 tapi nomornya 223. Di 1995 tahun 1995 YPKC juga membayar dengan NOP ya. Belakangnya ada 223 ya. Sekali lagi 223. Nah, kemudian ya ada fotokopi keterangan Lurah Depok lama tanggal 12 Oktober 1995 yang menerangkan YPKC telah membeli sebidang tanah oleh almarhum Mariati Slamet ya. Tetapi sekali lagi tadi Persil 155 ya, Persil 155. Nah, kemudian teman-teman semua ya, tadi kita berlanjut membedah dari putusan pengadilan dari Bogor ini. Ada beberapa, kita langsung saja di hal ya pembuktian. Ini pembuktian yang dilakukan oleh M. Hasanuddin dan juga Mulyadi selaku tergugat 1 dan tergugat 2 nih teman-teman ya. Pertama, fotokopi SPPT tertanggal 1 April 1993 ya, nomor 2.0327/01 ya 03577/01 /SPDP atas nama Bolot bin
Jisan yang diberi tanda T5 ya. Kemudian fotokopi SPPT tanggal 3 April 1994 nomor sekian atas nama Bolot bin Jisan ya. Kemudian fotokopi SPPT 25 Maret 1996 atas nama Bolot bin Jisan. Tetapi teman-teman semua ya, tanah tersebut mempunyai nomor objek pajak belakangnya 389 yang tertulis adalah nama Bolot bin Jisan, bukan 223 yang diklaim YPKC. Nah, ini temuan kedua ya, tadi setelah di SP3. Terus ini pajaknya saja jelas salah. Ini pajaknya Bolot bin Jisan. Di sini 389 tertulisnya. Ada beberapa juga SPPT 1 April 1996 juga belakangnya 389 atas nama Bolot bin Jisan. Nah, ini kita bongkar-bongkar semua ya. Sekali lagi kita kuliti, kita bongkar-bongkar semua karena sekali lagi biarkan wong cilik bicara untuk memperoleh haknya. Jangan sampai mafia tanah bermain, mafia tanah mengobrak-abrik haknya orang cilik. Bahaya, sekali lagi bahaya. Ini dunia akhirat sangat bahaya bagi siapapun yang menyerobot tanah milik rakyat ya. Kemudian ya, ini juga ada fotokopi keterangan lurah tertanggal 1 September 95 ya dari Pemerintah Depok ya. Kemudian ada tanda terima pemberitahuan pemblokiran tanah ahli waris Bolot bin Jisan tanggal 20 Oktober 1995 yang ditujukan ke Wali Kota Depok. Jadi ahli waris pun juga mengajukan pemblokiran karena ahli waris merasa itu tanahnya sendiri kok direbut oleh YPKC gitu. Jadi ini sangat tentunya sangat aneh, dan kita mencoba membuka di bagian-bagian kesaksian ya, kesaksian yang sangat menyengangkan sekali bahwa itu sebenarnya adalah tanah Bolot bin Jisan ya. Saksi Ahmad Haruna SH ya, bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kabupaten Bogor sebagai kepala seksi penyelesaian masalah tanah ya, bahwa sertifikat hak milik nomor GS 4653/1984 setahu saksi atas nama Mariati Slamet ya. Oke ya, bahwa menurut catatan yang ada di kantor kami, tanah tersebut sekarang sudah dialih kepemilikan kepada Yayasan Karolus ya, berdasarkan akte notaris Nyonya Masnah Bogor nomor 2 ya, bahwa yang melepaskan haknya kepada Yayasan Karolus atas nama ahli waris Mariati Slamet yaitu Insinyur Cahyadi dengan 2 buah akte masing-masing nomor 30 dan nomor 31 ya, yang dibuat di notaris PPAT di Jakarta bernama Sri Naning SH ya. Bahwa akta nomor 31 tersebut kami tahu asal dari mana, kemudian berdasarkan itu Yayasan Karolus diberikan hak guna bangunan yang ada di nomor kami ya. Nomor kami dia jawab lupa ya. Kemudian bahwa yang melepaskan hak Mariati Slamet kepada Yayasan Karolus dan ahli waris Mariati Slamet bernama Cahyadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, tadi Ahmad Haruna mengatakan terkait dengan pemberian pelepasan hak Mariati Slamet ke Yayasan Karolus nomor 26, pemberian akta nomor 31 itu tidak tahu asal dari mana, karena dia jawab SHGB itu dia lupa, tidak jelas ya. Bahwa benar ya, ini Ahmad Haruna yang pegawai BPN Kabupaten Depok menyatakan ya, bahwa benar yayasan tidak boleh memiliki, hanya diberikan hak guna bangunan. Cara belinya dulu pada Mariati Slamet, baru ahli waris kemudian melepaskan haknya itu kepada Yayasan Karolus ya. Jadi tidak dibenarkan ya hanya memberikan hak guna bangunan. Caranya adalah Mariati Slamet harus melepaskan ke ahli waris, kemudian baru dilepaskan haknya ke Karolus. Bahwa ya riwayat tanah sengketa tersebut menurut Lurah Depok ya, atas nama Mariati Slamet nomor 155 ya, itu alsaknya nomor 155 D3 nomor letter C Kohir 996 ya.
sekali lagi ini kesaksian dari Haruna ya, bahwa Mariyati Slamet itu landasannya adalah nomor 155 ya. Kemudian menurut keterangan Nyonya Mariyati Slamet sendiri tanggal 20 Februari 1994 yang memakai cap jempol. Nah, ini lucu lagi nih. Di sini tertulis 20 Februari 1994 dengan memakai cap jempol. Mariyati Slamet dengan memakai cap jempol, padahal Mariyati Slamet sudah meninggal tahun 91. Nah, ini kesalahan ketik atau apa ini? Atau kalau benar ini menjadi aneh ini keputusan ini. Bahwa Mariyati Slamet ya tanggal 20 Februari 1994 dengan memakai cap jempol bahwa Mariyati Slamet adalah ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Poncol, luas tanahnya 2.335. Jadi hanya 2.335 ya. Bahwa Mariyati Slamet dapat tanah dari mana saksi tidak tahu. Jadi yang dilepaskan hanya 2.335 tadi. Ya, bahwa data-data Mariyati Slamet dapat tanah dari mana ini tidak ada di kantor kami loh. Nah, ini tanah dari mana? Apakah ini tanah langsung jatuh dari langit? Apakah ini tanah langsung muncul dari bumi? Kan nggak mungkin kalau nggak ada terdata di kantor BPN Kabupaten Bogor saat itu. Nah, ini aneh-aneh. Dan menurut Ahmad Haruna bahwa perselnya 155 telah sesuai dengan data yang ada. Sekali lagi, persel 155 sesuai dengan data yang ada. Masih kurang. Sesuai dengan persel 155 sesuai dengan data yang ada YPKC. Jadi ya tidak dibenarkan ya, satu lokasi terdapat batas-batas tanah yang sama ya, bahwa tanah Bolot Bincisan itu perselnya 156, lokasinya adalah di situ. Nah, kemudian YPKC mengklaim 155 yang katanya lokasinya di situ. Kata Ahmad Haruna nggak bisa kalau satu tanah ada dua persel. Ngerti opora ya? Jadi dua tanah satu persel ki ora iso lho, Bu. Iya toh? Jadi menurut gambar yang dibuat oleh kepala desanya ya, ada persel 155 dan persel 156. Persel 156 itu, ini putusan loh, putusan, bukan saya yang bicara loh. Jadi persel 156 itu adalah tanah yang diklaim sengketa, diklaim milik YPKC itu. Padahal ini tanahnya milik Bolot Bincisan 156. Lah 155 itu di sampingnya di Pasar Segar. Gitu. Ini jelas loh, ini putusan jelas loh. Ya kan, ini di pengadilan loh. Mosok orang ngerti toh, Bu. Jadi saksi tahu sengketa tergugat 1, tergugat 2 dengan penggugat ya, dan bahwa benar dalam berita acara di kantor pertanahan kabupaten tertulis kalau tanahnya dalam keadaan sengketa ya, dan bahwa terbitnya SHGB atas permohonan bersangkutan dari Kalolus didukung memang surat dari Kelurahan Depok yang tidak terdapat sengketa. Jadi ini di kantor kabupaten di Kabupaten Bogor dinyatakan sengketa, tetapi di lurah tidak sengketa. Nah, ini siapa yang bermain? Doh, ini Pak Mahfud harus membongkar nih teman-teman. Nah, kemudian kita mencoba ke menimbang ya, sebelum akhirnya dibacakan putusan ya. Ini menimbang nih ya. Teman-teman semua didengarkan, khususnya buat YPKC tentunya, bahwa dengan adanya bukti P1 dan P9 tersebut seolah-olah penggugat sudah syah. Ini bahasanya syah. Nah, sebagai pemilik atas tanah sengketa dengan status hak milik. Akan tetapi tidaklah demikian halnya. Penggugat yaitu Yayasan Pendidikan Keperawatan Karaulus adalah suatu badan hukum ya, dan sebagai badan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ya, dalam pasal 21 yang berhak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia hanya warga negara Indonesia, sedangkan badan hukum tidak berhak. Nah, ini menimbang. Dengan demikian, pelepasan hak milik yang dilakukan ahli waris Nyonya Mariyati Slamet kepada penggugat
dalam hal ini YPKC tidak mempunyai kekuatan hukum. Catat ini, catat ya, bahwa ahli waris Mariyati Slamet kepada penggugat ya selaku pelepasan hak walik ahli waris Mariyati Slamet kepada YPKC tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Ini harus dicatat ya, tidak mempunyai kekuatan hukum ya. Kemudian menimbang kedua nih, saya bacakan ya, ini saya hanya membaca ya. Jadi kalau YPKC mau marah ya salahkan pengadilannya. Ini kan saya hanya membaca toh, sebagai wong cilik kita kan bebas, karena ini putusan ya kita bacakan ya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ya, maka tuntutan penggugat untuk menyatakan satu-satunya pemilik sah atas tanah sengketa luas 18,285 meter persegi, sertifikat nomor 450 tanggal 12 Juli 1996 yang terletak di Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Depok, Jawa Barat, harus ditolak. Ya, sekali lagi, YPKC bukan pemilik satu-satunya tanah itu, karena ada pernyataan seperti ini di dalam menimbang bahwa YPKC selaku penggugat yang menyatakan satu-satunya pemilik sah tanah tersebut terhadap SHGB nomor 450 harus ditolak. Ya, udah, dengar, catat ya, harus ditolak. Ya, ini ada menimbang selanjutnya nih ya, teman-teman semua. Ya, menimbang bahwa mengenai petitum 3 untuk menyatakan segala bentuk surat-surat yang dimiliki tergugat 1 dan tergugat 2 atas tanah terperkara tidak mempunyai kekuatan alat bukti kepemilikan sah, haruslah disesuaikan dan diselaraskan dengan hak yang dipunyai oleh penggugat. Ya, ini putusan loh. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa penggugat hanya memiliki hak guna bangunan atas tanah terperkara, tetapi tidak memiliki hak milik atas tanah terperkara, maka tidak pada tempatnya lah apabila penggugat menuntut untuk menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh tergugat tidak mempunyai kekuatan alat bukti kepemilikan atas tanah terperkara. Dengan demikian tuntutan tersebut harus ditolak. Ya Allah, YPKC, ini sudah jelas juga kamu itu YPKC tidak ya memiliki hak kepemilikan terhadap tanah itu, dan tidak bisa menafikan bahwa tergugat 1, tergugat 2 itu juga mempunyai alat bukti kepemilikan atas tanah terperkara tersebut. Jadi mereka juga punya alat buktinya. Dia nggak bisa mengklaim kemudian mengusir ya, tahun 2021 mengusir ahli waris keluar, kemudian di border, di tembok rapat ahli waris tidak bisa masuk. Ini menyalahi hukum. Ini bertentangan dengan hukum ya. Sekali lagi, ini bertentangan dengan hukum. Dan tentunya kalau ahli waris melaporkan ke polisi ini sangat bijak, karena ini namanya menguasai haknya orang lain, penyerobotan ya. Dan tadi diduga juga tidak ditemukan Mariyati Slamet, persilnya 155. Jangan-jangan ada pemalsuan SHGB di sini. Ya, karena persilnya berbeda. Persil yang dimaksud 156 itu milik Bolot Bengjisan, sedangkan 155 miliknya YPKC. Dan itu tanahnya berdampingan gitu. Yang diklaim oleh YPKC itu tanahnya Bolot Bengjisan. Aduh, Bu, piye toh? Ini sudah jelas seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas isinya apa ya kan, isinya apa, terus putusannya seperti apa ya kan. Dan tentunya bahwa putusannya ya ini putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Ingat ya, untuk sebagian, tidak semuanya, tidak mutlak ya. Menyatakan penggugat satu-satunya pemegang SHGB. Oke, pemegang SHGB oke, di atas tanah terperkara, bukan menjadi pemilik hak milik di atas tanah terperkara. Ya memang SHGB itu sudah muncul, makanya Kanwil Jawa Barat menyatakan ini cacat administrasi, cacat yuridis, dan cacat formil. Ya, SHGB itu muncul, tapi alas haknya dari Mariyati Slamet 155 persilnya.
Sedangkan Bolot Benjisan mengklaim sesuai dengan keterangan lurah, sesuai dengan keterangan di Kanwil dan semuanya ya, itu 156. Jadi tanah ini 156. Nah, SHGB-nya itu iya memang ada, tetapi di 155 yang terletak tidak di situ. Ngerti porason? Ya. Ya, kemudian apa namanya? Di sini juga sekali lagi ya, tidak ada menghukum ya. Tidak ada menghukum ya, dan memerintahkan untuk semuanya untuk apa namanya, tunduk. Yang saya bingung ini ya, di dalam putusan pengadilan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Bayangin sekali lagi, menghukum penggugat, biasanya yang bayar itu yang kalah ya. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ya atas gugatan konvensi yang ditaksir sebesar 123.000 ya. Jadi sing kalah ki sopo ya kan? Sing kalah itu yang bayar biaya perkara ya. Ini loh, inilah sumber konflik, ini yang harus ngerti loh bu ya kan, ngerti ya. Ini loh sudah jelas di situ. Iya, SHGB situ iya ada, tapi lokasinya nggak di situ. Terus piye? Persilnya 155 ya. Dan lurah sudah mengatakan kok, yang persil 155 itu milik Lukman Asyhadi, Insinyur Lukman Asyhadi, dengan luas 500 sekian, 535 kalau nggak salah, atau 536 meter persegi. Terus piye kok nyaplok loh persilnya 156 milik Bolot Benjisan. Jadi sebenarnya putusan pengadilan ini jelas yang menang ini Bolot Benjisan ya. Ini yang menang Bolot Benjisan, dan tentunya saya menyarankan kepada Bolot Benjisan nih, ahli waris, laporkan ke polisi ya kan, laporkan ke polisi saja, karena ini mungkin ada penyerobotan, ada pemalsuan SHGB. Oh jelas kok. Terus nopnya, pajaknya juga jelas. Nopnya Bolot Benjisan itu 389 dan JPKC 223. Kok bisa berpindah 389 menjadi milik JPKC? Siapa yang nyerobot? Siapa yang nyerobot? Ya kan? Jadi ini mengetuk yang katanya kemanusiaan, yang matanya untuk keagamaan. Ayo duduk bareng ya. Duduk bareng, saya sarankan nih, duduk bareng. Di situ ada Kementerian ATR, ya, ada Kanwil BPN Jawa Barat, ada kantor tanah Depok, ada lurah, camat kalau perlu dipanggil, saksi-saksi, ada pihak dari YPKC, ada pihak ahli waris Bolot Benjisan, kemudian Kemenko Polhukam, karena Pak Mahfud MD sekali lagi mempunyai Satgas Mafia Tanah untuk membongkar vonis-vonis seperti ini ya, membongkar vonis-vonis yang diklaim bahwa sudah menang, padahal isinya seperti ini ya. Sekali lagi sini Kang Anton selalu berharap keadilan harus ditegakkan ya, keadilan harus ditegakkan, dan yakin saya tidak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan pasti akan runtuh, tinggal tunggu saatnya saja gitu. Tinggal tunggu saatnya saja, pasti akan runtuh. Dan saya sampaikan, kalau ahli waris menyatakan saya siap mati untuk mempertahankan tanah itu ya kan. Jadi nggak usah berkecil hati ahli waris, bahwa sebenarnya putusan itu isinya adalah kemenangan untuk Bolot Benjisan ya. Sekali lagi, biarkan wong cilik berbicara, dan selalu di sini senantiasa bersama Kang Anton. Semoga teman-teman wong cilik ya, wong cilik sekali lagi mempunyai keberanian untuk berbicara, karena di negara demokrasi berbicara ini adalah hal yang halal dan sah ya. Jangan takut ketika itu merupakan menyuarakan hati nurani. Jangan takut jika itu berdasarkan data dan fakta, dan tentunya tetap menjaga nilai-nilai adab ketimuran ya. Sekali lagi, boleh bicara kapan saja dan di mana saja. Bersama saya Kang Anton, terima kasih, dan selalu melihat channel Wong Cilik Podcast. Subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.